Hai, salam, selamat datang di Arsip Jiwa. Bareng aku, Hana Kalindra. Kita tarik nafas dulu ya, karena kita akan bahas tentang luka. Luka yang tidak terlihat, nggak berdarah juga. Mungkin juga selama ini dirasakan tapi belum pernah punya nama. Luka ini kadang berwujud dalam kesulitan percaya pada orang lain, terutama pada laki-laki, atau justru sebaliknya. Luka dalam bentuk mencari validasi, mencari kasih sayang dari setiap laki-laki yang masuk ke hidup. Dan episode ini untuk siapapun yang pernah merasa bahwa, atau mungkin sekarang masih merasa ya, bahwa ada sesuatu yang kurang dari figur ayah dalam hidupnya. Mungkin karena ayahnya pergi gitu ya, atau ayahnya meninggal, atau ini yang paling banyak tidak disadari gitu. Karena ayahnya ada, tapi emosinya itu tidak pernah benar-benar hadir. Dan episode ini bukan untuk menyalahkan siapapun ya, ini episode untuk melihat dengan jujur karena hanya dari kejujuran itu sesuatu bisa mulai berubah. Kita mulai masuk ya. Ketika orang itu mendengar kata fatherless, mesti gambaran yang paling sering muncul itu kan ayah yang udah nggak ada gitu. Ayahnya meninggal atau ditinggal pergi nih. Ayahnya misalnya kerja jauh gitu di luar negeri nggak pernah pulang. Atau misalnya ayah yang lebih milih perempuan lain gitu. Pekerjaan lain atau mungkin kehidupan lain. Tapi ada bentuk fatherless yang jauh lebih senyap ya, tersembunyi. Ini banyak banget kasusnya. Yang mana ini jauh lebih membingungkan bagi yang mengalaminya. Yaitu ketika ayahnya tuh ada, tapi hatinya itu udah lama pergi. Ada seorang psikolog ya, yang dalam penelitiannya selama 40 tahun tentang peran ayah, itu menemukan bahwa keterlibatan emosional ayah itu jauh lebih menentukan kesehatan psikologis anak dibandingkan sekedar kehadiran fisik. Yang artinya, misalnya ayah pulang ke rumah tiap hari gitu ya. Tapi nggak pernah bertanya nih, gimana keadaanmu gitu. Gimana hari-harimu. Jadi ayah yang selalu ada di sofa gitu ya. Tapi nggak pernah benar-benar hadir. Dia meninggalkan luka yang nggak kalah menyakitkannya dari ayah yang sudah meninggal. Dan kenapa ini penting untuk dipahami? Karena banyak orang dewasa yang membawa luka fatherless itu nggak pernah mengakuinya gitu. Mereka mungkin ngerasa bahwa aku nggak terluka kok, aku biasa aja sih. Bapakku nggak pernah mukul, bapakku ada di rumah ya, nggak pernah mabuk. Dia juga kerja keras gitu. Memang betul. Tapi kehadiran emosional itu sama pentingnya kayak kebutuhan dasar anak gitu. Misalnya sama pentingnya dengan makan, sama pentingnya dengan tempat tinggal gitu. Dan ketika kebutuhan itu nggak terpenuhi, maka anak itu jadi nggak berhenti untuk membutuhkannya. Jadi dia tumbuh dalam keadaan terus mencari di tempat lain nih. Atau malah belajar untuk berpura-pura tidak membutuhkan kasih sayang, nggak membutuhkan kehadiran emosi sama sekali gitu. Dan kedua respon ini itu membawa konsekuensi yang kita akan bahas ya setelah ini. Selanjutnya ada 4 wajah fatherless ya. Jadi ada 4 bentuk luka ayah yang paling sering muncul dalam ruang coaching dan terapi. Yang masing-masing itu meninggalkan jejak yang berbeda. Yang pertama itu ayah yang meninggal. Nah ini bentuk kehilangan yang paling diakui secara sosial. Karena ada ritual berkabung nih ya kan. Ada pemahaman secara kolektif bahwa ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Semua orang tahu kamu ditinggal pergi ayahmu gitu. Ketika seorang anak itu kehilangan ayah, terutama di usia yang sangat muda gitu ya, sebelum mereka tuh punya cukup pengalaman bersama figur itu untuk membentuk gambaran yang realistis, yang sering terjadi adalah idealisasi gitu. Ayah itu jadi sosok yang sempurna dalam memori dia. Sosok yang nggak pernah salah karena nggak pernah diberi kesempatan untuk salah karena kan memang pergi lebih cepat gitu. Dan ini menciptakan standar yang nggak adil gitu. Kadang untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang yang masuk ke dalam hidupnya kemudian gitu. Ada juga kemarahan yang sering tersimpan sangat dalam gitu dan nggak punya tempat yang jelas untuk pergi. Jadi marah sama takdir, marah sama Tuhan, atau marah pada ayahnya sendiri karena dia pergi lebih cepat.
Meski ini perginya kan bukan karena pilihan gitu ya. Dan sebenarnya kemarahan itu valid ya. Dia cuma perlu nama agar bisa diproses. Nah, selanjutnya wajah yang kedua ini adalah ayah yang pergi. Jadi cerai gitu ya, meninggalkan keluarga atau emang nggak pernah ada sejak awal. Ini adalah luka dengan pertanyaan yang di tengahnya itu nggak akan pernah benar-benar bisa dijawab gitu. Kenapa sih aku nggak cukup baik untuk diperjuangkan, untuk dirawat? Jadi pertanyaannya itu bukan kenapa ayah pergi gitu, tapi malah jadi kenapa aku nggak cukup. Nah, karena itu anak-anak gitu ya, cara mereka memproses dunia itu kan hampir selalu menjadikan dirinya itu sebagai pusat dari penjelasan gitu. Ketika suatu yang buruk itu terjadi, maka otak anak itu mencari cara untuk memahaminya dan cara yang paling sering ditemukan itu adalah, oh pasti ada yang salah nih sama aku. Pantes ayahku tuh kayak nggak mau merawat aku, nggak mau bertanggung jawab untuk hidupku juga gitu. Dan keyakinan itu bisa bertahan sampai dewasa. Kemudian ia jadi terwujud dalam banyak bentuk. Misalnya jadi luka abandonment, ya, luka yang membuat seseorang itu sangat takut untuk terlalu dekat dengan orang lain. Karena kalau misalnya dekat itu bisa ditinggalkan gitu, kayak jadi ada pola avoidant kalau di attachment theory. Atau justru sebaliknya nih, dalam bentuk kecemasan tentang kemelekatan gitu. Jadi membuat orang tuh jadi terlalu memegang erat pasangannya karena takut kehilangan. Ini juga dibahas dalam teori attachment-nya seorang psikolog, Mary Ainsworth. Jadi, bagaimana pola kelekatan awal dengan figur pengasuh nih, termasuk ayah, akan membentuk cara kerja internal yang menjadi template bawah sadar seseorang dalam semua hubungan berikutnya. Nah, template itu sebenarnya bisa diubah gitu, tapi hanya kalau memang pertama-tama dia harus menyadari gitu. Nah, wajah yang ketiga, ayah itu ada, tapi absen secara emosional. Nah, ini yang paling banyak tidak terdiagnosis ya. Ayah pulang tiap hari gitu ya. Pulang kerja tiap hari. Dia juga bayar tagihan, dia juga bayarin sekolahmu. Mungkin emang nggak pernah kasar juga ya. Tapi ketika kamu datang ke ayahmu dengan sesuatu yang penting, misalnya kamu pengen menunjukkan prestasi atau mengungkapkan ketakutanmu atau ada pertanyaan tentang dirimu sendiri gitu. Tapi yang kamu temukan itu kayak respon yang dingin gitu. Misalnya, nantilah bapak capek atau memang udah mengabaikan aja gitu. Nggak minat dengan hal-hal yang kamu mau utarakan. Dan lama-lama, kamu jadi berhenti nih untuk datang. Sebenarnya kamu butuh gitu, bukan karena kamu nggak butuh, tapi karena kamu udah cukup berkali-kali diajarkan bahwa kebutuhanmu itu tidak cukup penting untuk dipertimbangkan, didengar gitu. Nah, pola yang paling sering muncul pada orang dewasa dengan ayah yang tipe kayak gini itu jadinya kayak perfeksionisme yang nggak pernah merasa cukup gitu. Karena sejak kecil mereka belajar bahwa harus membuktikan nilai mereka. Karena nilai itu nggak pernah diberikan secara cuma-cuma gitu. Ayahnya tuh nggak akan semudah itu ngasih pujian gitu. Atau nih malah bisa jadi kayak people pleasing. Jadi selalu membaca apa yang orang lain inginkan dan selalu ngasih gitu. Karena itu satu-satunya cara yang terasa aman untuk mendapatkan koneksi. Dihargai gitu. Nah, wajah yang keempat itu ada ayah yang abusive. Nah, kalau ini luka yang paling kompleks sih ya. Karena di dalamnya itu ada paradoks yang sangat menyiksa gitu. Ayah itu kan orang yang seharusnya jadi bentengmu. Tapi malah justru jadi ancamannya. Kalau dalam konteks Jungian, ini menciptakan apa yang disebut sebagai negative father complex, di mana figur otoritas maskulin itu nggak lagi direpresentasikan sebagai pelindung dan pembimbing gitu ya, tapi malah jadi bahaya dan kontrol. Ini nantinya bisa punya implikasi yang sangat dalam ya, bukan cuma dalam hubungan dengan laki-laki, tapi dalam hubungan dengan otoritas secara umum, misalnya sama atasan, sama institusi, bahkan sama Tuhan gitu dalam beberapa tradisi spiritual. Nah, terus apa sih sebenarnya dampak fatherless ini? Dampak fatherless itu berbeda ya, tergantung pada jenis kelamin anak. Karena fungsi psikologis figur ayah itu memang berbeda untuk anak laki-laki dan perempuan. Misalnya nih untuk anak perempuan,
Ayah itu kan figur laki-laki pertama dalam hidupnya ya. Banyak yang bilang bahwa ayah itu cinta pertama anak perempuan, ya kan? Ayah itu adalah contoh pertama dari bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan. Dia juga jadi cermin pertama yang memberitahu anak perempuan tentang nilainya, apakah dia berharga, apakah ia aman, apakah dia layak untuk dicintai. Tapi ketika cermin itu nggak ada, atau ketika cermin itu memantulkan gambaran yang salah gitu, maka anak perempuan itu tumbuh dengan pertanyaan yang nggak pernah benar-benar terjawab. Kayak misalnya, apakah aku tuh cukup berharga untuk dicintai? Ya, dan pertanyaan itu akan terus dicari jawabannya dalam hubungan-hubungan asmara gitu, dalam pencapaiannya, dalam validasi dari orang lain. Di sini ada pola yang berulang nih. Jadi perempuan dengan luka ayah itu ada kecenderungan untuk memilih pasangan yang mereplikasi dinamika dengan ayah. Karena otak kita itu mencari hal yang familiar. Bahkan ketika yang familiar itu rasanya menyakitkan. Gitu. Karena apa? Familiar itu rasanya kayak bisa diprediksi nih. Dan dalam bawah sadar yang terluka, yang bisa diprediksi itu lebih terasa aman gitu daripada yang nggak dikenal. Ada juga pola sebaliknya nih. Misalnya perempuan fatherless yang jadi sangat mandiri, menolak bantuan dari siapapun gitu. Karena dia sejak kecil belajar bahwa nggak ada gunanya gitu bergantung sama siapapun. Dan pertahanan diri ini rasanya kayak sebenarnya ketakutan gitu dari luar. Tapi di dalamnya dia sangat kesepian dan rapuh. Nah selanjutnya untuk anak laki-laki ya. Jadi ayah itu berfungsi sebagai peta identitas maskulin. Anak laki-laki itu belajar bagaimana menjadi laki-laki, terutama dengan mengamati ayahnya. Bagaimana cara mengelola emosi, menghadapi konflik, dan cara mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Bagaimana cara hadir untuk orang yang bergantung kepadamu gitu. Dan ketika peta itu nggak ada, maka anak laki-laki itu harus mencari sendiri. Gimana ya? Dan nggak selalu menemukan yang tepat. Kadang yang terjadi itu kayak dua kutub yang ekstrim nih. Ada hipermaskulinitas. Jadi anak ini sangat keras gitu, agresif. Menolak semua kerentanan karena dia nggak punya contoh bahwa laki-laki itu bisa kuat sekaligus bisa lembut gitu. Atau sebaliknya dia jadi hipomaskulinitas, ya banyak yang jadi pasif ya, nggak berani ngambil keputusan, nggak tahu bagaimana menggunakan kekuatan itu dengan cara yang sehat. Nah disinilah kayak kutukan lintas generasi itu bekerja paling halus ya. Anak laki-laki fatherless itu tumbuh tanpa peta gitu, tanpa contoh, tanpa role model. Ketika dia sendiri itu jadi ayah, dia nggak tahu nih harus ngambil peta dari mana. Dia jadi ayah yang ya sama gitu, nanti akan absen juga secara emosi. Karena dia nggak pernah diajari gimana caranya hadir. Dan siklus itu akan berputar terus nih dari generasi ke generasi. Ya karena nggak pernah ada nih yang berhenti untuk melihat dan mengakuinya. Nah luka fatherless itu kan datang dalam bentuk pola ya. Pola dalam hubungan gitu, kayak selalu milih orang yang nggak tersedia secara emosi. Terus waktu ditinggalin, hancur gitu. Atau sebaliknya nih, milih orang yang sangat bergantung. Karena itu kayak ngasih rasa kontrol. Kalau misalnya aku dibucinin, itu aku nggak akan ditinggalkan. Kayak gitu. Misalnya dalam pola pekerjaan gitu ya. Dia jadi nggak pernah ngerasa punya pencapaian yang cukup gitu. Jadi selalu ada hal berikutnya yang harus selalu dicapai sebelum bisa merasa berharga. Karena memang nggak pernah dapat validasi gitu dari seorang ayah. Jadi yang terus dicari itu adalah prestasi gitu. Dan sebenarnya ya, aku cukup relate gitu dengan topik ini. Menurutku yang paling halus dari semua luka ayah itu adalah kita jadi punya krisis rasa aman. Dan ini menurutku benar-benar merepotkan gitu. Kayak nggak bisa banget sendiri. Pikiran itu mungkin jadi gampang overthinking gitu, nggak pernah benar-benar bisa relax. Selanjutnya tentang penyembuhan. Ini bagian yang paling ingin aku sampaikan dengan hati-hati ya, karena penyembuhan itu kan kadang sering disalahpahami sebagai setelah ini kita nggak akan sakit lagi.
ya. Padahal bukan itu. Penyembuhan dari luka fatherless atau luka ayah itu adalah tentang proses panjang yang ini tidak linier dan seringkali membutuhkan pendampingan profesional gitu. Misalnya terapis, psikolog, atau coach yang terlatih. Dan apa yang aku tawarkan di sini itu bukan untuk pengganti, bukan sebagai pengganti dari semua itu. Tapi ini adalah peta untuk supaya kita mulai melihat. Langkah pertama itu kita perlu untuk mengakui bahwa luka itu ada. Mungkin ini kedengaran simpel gitu ya, tapi untuk banyak orang ini adalah langkah yang paling berat. Karena mengakui bahwa ayahmu tidak memberikan apa yang kamu butuhkan itu terasa seperti pengkhianatan gitu. Rasanya kayak nggak bersyukur. Kayak menyalahkan orang yang mungkin udah melakukan yang terbaik yang dia bisa gitu kan. Tapi mengakui luka itu sebenarnya bukan tentang menyalahkan gitu. Tapi ini tuh kita mengakui gitu ya pada kenyataan bahwa kamu itu membutuhkan sesuatu yang kamu nggak pernah dapatkan dan itu fakta ya. Kemudian langkah kedua, kita perlu berduka untuk ayah yang nggak pernah ada. Dan ini adalah yang paling jarang dilakukan gitu. Tapi ini justru yang paling paling dibutuhkan. Bukan cuma berduka karena kehilangan ya, tapi berduka karena nggak pernah memiliki. Itu dua hal yang berbeda ya. Berduka untuk semua momen yang seharusnya tuh ada, tapi nggak pernah terjadi. Berduka untuk semua percakapan hangat yang nggak pernah terjadi. Untuk semua kalimat seperti, aku bangga sama kamu nak, gitu, yang nggak pernah diucapkan. Dan kalau misal kamu ada waktu di mana kamu menangisi untuk hal-hal ini gitu ya, itu bukan artinya kamu itu kalah gitu ya, bukan kamu lemah. Kalau di psikologi Jungian, ya, air mata itu adalah cara jiwa melepas apa yang selama ini dipegang terlalu erat. Dan ini perlu keluar ya, agar ruang baru itu bisa terbentuk. Langkah ketiga itu kita perlu memisahkan antara ayah dan laki-laki gitu, atau antara ayahmu dan dirimu sendiri. Kalau misalnya luka fatherless itu nggak disadari, dia akan menggeneralisasi ya, semua laki-laki akan rasanya kayak ayahmu. Atau bahayanya lagi, kamu akan ngerasa bahwa kamulah masalahnya gitu. Bahwa ada sesuatu yang fundamental itu nggak benar gitu ya dengan dirimu yang kemudian membuat ayahmu itu nggak hadir. Jadi memisahkan keduanya, kedua hal ini adalah proses yang seringnya membutuhkan bantuan gitu. Tapi ini bisa dimulai dari pertanyaan yang sederhana. Apakah ini tentang aku atau apakah ini tentang keterbatasan ayah gitu. Jadi perlu dipisahkan ya. Kemudian langkah yang keempat itu menemukan figur ayah yang sehat. Tidak harus di satu orang ya. Jadi ada hal yang menarik nih dalam teori psikologi perkembangan bahwa figur ayah itu nggak harus biologis. Bisa mentor gitu ya, guru, atau figur spiritual, atau juga bisa tokoh dalam buku sejarah atau yang mewakili kualitas yang kamu cari. Atau misalnya idol gitu ya, bisa juga mungkin dia father material gitu, atau perempuan juga bisa yang sudah mengintegrasikan prinsip maskulin dengan cara yang sehat. Karena jiwa itu mencari apa yang dia butuhkan dan ketika kita membuka diri dengan sadar gitu ya, itu figur-figur itu akan mulai hadir. Langkah yang terakhir yaitu memutus rantai. Dan ini adalah langkah yang paling mulia ya menurutku, tapi juga paling berat sih. Karena misalnya nih kamu udah punya anak gitu atau suatu saat kamu akan punya anak ya. Pertanyaan yang paling penting tentang ini itu bukan gimana caranya aku bisa jadi orang tua yang sempurna, orang tua yang terbaik gitu ya. Tapi pertanyaannya itu berganti. Jadi, apakah aku akan hadir? Apakah anakku akan tahu bahwa apa yang dia rasakan itu penting bagiku? Karena gini, kamu nggak perlu pernah merasakan kehadiran ayah yang penuh gitu ya, untuk bisa ngasih kehadiran itu gitu ke anakmu. Kamu cuma perlu memilih untuk sadar tidak mengulang apa yang nggak pernah kamu miliki. Dan pilihan sadar itu dimulai dari kesadaran yang sedang kamu bangun saat ini.
Ada sebuah penelitian panjang yang dilakukan oleh psikolog Judith Wallerstein selama 25 tahun. Dia mengikuti anak-anak dari keluarga yang bercerai, mulai mereka masih kecil sampai dewasa. Dan ada satu temuan yang paling mengejutkan bahwa dampak terbesar dari ketidakhadiran ayah itu bukan dirasakan waktu masih kecil, tapi malah dirasakan di usia 20 tahun sampai 30 tahunan. Ya, ketika anak-anak itu mulai mencoba membangun hubungan dan mencoba berkeluarga sendiri. Jadi artinya luka ini bisa diam gitu selama bertahun-tahun. Dia cuma menunggu, luka ini menunggu ya. Dan muncul ketika waktunya itu terasa tepat untuk tidak lagi bisa diabaikan. Dan kalau misal kamu ada di titik itu sekarang ya, aku pengen kamu tahu satu hal bahwa kamu tidak rusak, kamu tidak terlambat gitu ya, dan pola yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun itu masih bisa berubah dengan cara kita melihat dengan jujur gitu dan memilih secara sadar untuk tidak membiarkan luka masa lalu itu terus mendefinisikan masa depan. Ada konsep dari Jung yang sangat aku pegang, yaitu the wounded healer. Jadi penyembuh yang terluka. Jung percaya bahwa luka yang paling dalam itu ketika diintegrasikan dengan sadar, maka bisa jadi sumber kebijaksanaan yang paling otentik. Bukan karena rasa sakitnya gitu ya, tapi karena kita udah melewati kegelapan kita sendiri. Jadi kita nggak lagi takut nih untuk menemani orang lain yang melewati kegelapan, masa-masa kegelapan mereka juga. Ada hal yang aku amati gitu ya secara pribadi, karena aku belajar psikologi gitu ya. Teman-temanku yang akhirnya ngambil profesi psikolog, antara orang yang pernah terluka gitu, entah itu dari keluarganya, dari ayahnya gitu ya, dengan psikolog yang maksudnya nggak pernah mengalami luka semacam ini, itu akan berbeda. Jadi cara melihat luka, cara melihat manusia itu berbeda. Dan menurut aku profesi semacam psikolog atau mungkin healer atau terapis gitu ya, atau coach yang pernah mengalami luka gitu, yang berangkat dari luka, itu menurut aku lebih punya kedalaman dan juga punya frekuensi penyembuh yang alami gitu. Dan maksud aku gini, ketika ada orang yang punya luka ayah gitu ya, dan dia memilih untuk menyadari, mengakui, kemudian mengolah ya, mengintegrasikannya, maka itu akan menjadi hadiah yang diberikan ke generasi selanjutnya dalam bentuk kehadiran gitu. Meskipun kamu nggak pernah menerima itu, tapi kamu memilih untuk memberikannya. Dan itu adalah proses alkemis yang sesungguhnya. Seperti yang udah aku bahas di episode sebelumnya. Jadi itu tadi tentang luka ayah, dan ingat bahwa kamu bukanlah luka yang kamu warisi. Kamu adalah pilihan yang kamu buat setelah menyadarinya. Terima kasih sudah mendengarkan Arsip Jiwa. Aku Hana Kalindra, sampai jumpa di frekuensi selanjutnya. Bye-bye.